kalau kita bandingkan secara general mudik dengan menggunakan mobil bensin BBM dengan mobil listrik, boleh dijelaskan Mas Fitra Eri, perbedaannya apakah cukup tinggi kah begitu atau dari performa atau dari biaya? Seperti apa perbandingannya? Mungkin sudah pernah dicoba. Yes, jadi kalau kita ngomong biaya ya, pasti orang akan concern mengenai biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan mobil listrik itu jauh lebih murah dibandingkan mobil bensin untuk jarak yang sama. Jadi kalau misalnya per kilometer mobil bensin itu kira-kira butuh 1.400 sampai 1.500 rupiah per kilometer. Mobil listrik itu hanya membutuhkan sekitar 200 sampai 400 rupiah per kilometer. Jadi jauh lebih rendah. Kemudian mobil listrik tidak ada suaranya, tidak ada getarannya, tenaganya instan, yang artinya akan lebih menyenangkan untuk dipakai. Tapi mobil listrik juga punya beberapa hal yang harus diperhatikan. Pengisian dayanya tidak bisa secepat mobil bensin. Mobil bensin kita habis, kita isi bensin 5 menit selesai. Mobil listrik dengan fast charging pun minimal setengah jam baru selesai. Tapi kalau kita bisa mensiasati, kita bisa merencanakan strategi perjalanan mudik yang baik. Sebenarnya mudik dengan kendaraan listrik itu bisa sangat nyaman dan sangat effortless. Misalnya, kita kan pasti berhenti di rest area untuk beristirahat atau untuk sholat atau untuk makan siang gitu ya. Nah, kalau di mobil bensin setelah kita melakukan semua aktivitas itu, kita akan mengantri bensin. Tapi di mobil listrik kita bisa melakukan semua aktivitas itu sambil kita mengecharge mobil listrik kita. Setelah kita selesai makan, kita selesai sholat, kita selesai istirahat, mobil listrik kita udah penuh lagi dan kita bisa langsung jalan lagi tanpa perlu mengantri lagi untuk mengisi daya. Itu idealnya. Tapi seperti saya bilang, pada saat arus mudik seperti ini, yang unpredictable adalah berapa mobil yang akan mengecharge di saat bersamaan gitu. Tapi kalau semuanya kondisinya ideal, sebenarnya mudik dengan kendaraan listrik itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih hemat. Tapi sekali terjadi antrian misalnya di SPKLU, itu akan menambah waktu perjalanan secara signifikan. Oke, baik. Ini menarik begitu ya untuk dibahas nanti pada saat puncak arus mudik dan juga arus balik. Bagaimana situasi SPKLU? Mungkin nanti kita akan melihat begitu. Semoga tidak terjadi penumpukan begitu ya Mas Fitra Eri. Lalu pertanyaan yang sama mungkin buat Pak Tenggono. Bagaimana Pak kalau Anda melihat sebenarnya apakah memang mobil listrik ini secara performa, secara biaya memang sudah lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil bensin? Jauh lebih murah. Jauh lebih murah karena cuma sekitar 20% dari pemakaian kendaraan bensin gitu. Dan kami melihat semakin banyak akan beralih ke mobil listrik karena pemerintah juga mendorong ke sana, ke kendaraan listrik. Pertama, tidak perlu import BBM yang dimana kita harus subsidi, ya kan? Nah, dari situ dan juga tidak polusi. Itu mengurangin juga ya sakit-sakitan dengan paru-paru yang polusi itu. Saya kira itu. Sedikit tanggapannya Pak, kan kalau kita bicara soal ketersediaan SPKLU begitu infrastruktur ini kan kalau bisa dikatakan pusatnya masih di Pulau Jawa. Sedangkan kalau kita bicara soal mudik ini kan sudah banyak nih masyarakat yang sudah mulai menyeberang ke Sumatera, bahkan lebih jauh lagi mungkin kalau di Pulau Bali sudah cukup banyak juga ya SPKLU. Tapi kalau spesifiknya Sumatera ini juga sangat banyak begitu masyarakat yang mudik ke daerah atau ke Pulau Sumatera. Kira-kira apakah Indonesia juga sudah siap untuk menggunakan mobil listrik untuk mudik ke arah Sumatera? Menurut saya mereka juga sudah siapin. Terakhir saya dapat informasi PLN juga sedang menyiapkan di beberapa titik di jalur ke Sumatera ini. Dan kan masih ada kira-kira semingguan ya. Menurut saya cukup lumayan mereka akan persiapkan. Oke, baik. Lalu saya akan lanjutkan ke Mas Fitra Eri. Kalau kita bicara soal performa dan juga jarak tempuh dari mobil listrik ini sendiri, terutama kalau kita bicara di kondisi macet. Ya. Karena kan kalau kita mudik macetnya ini lebih ekstrim daripada hari biasanya. Sedangkan mobil listrik ini kan sebenarnya pro dan kontra begitu dengan kondisi kalau sedang macet. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ini yang menarik, yang tidak banyak orang tahu ketika macet itu, mobil listrik itu justru akan memberikan perbedaan yang lebih signifikan lagi dibandingkan mobil bensin dalam penggunaan energinya.
Karena pada saat mobil bensin atau mobil diesel mengalami kemacetan, dia berhenti posisinya, tapi dia mesin harus hidup. Mesin harus hidup untuk apa? Untuk menjalankan semua kelistrikan mobil dan untuk membuat AC itu tetap bekerja. Karena kita di negara tropis, kita pasti butuh AC. Nah, AC sendiri itu hanya butuh sekitar 1000 watt, 1000 sampai 1500 watt. Atau kalau dikonversi ke HP itu mungkin hanya 1 sampai 2 HP butuhnya dari mobil untuk dijalankan AC tersebut. Tapi mesin harus hidup, mesin harus membakar bensin supaya menjaga mesin tetap hidup. Artinya bensin itu digunakan tidak hanya untuk menyalakan AC tapi juga untuk melawan gesekan-gesekan di mesin. Jadi sangat boros mobil bensin itu ketika di kemacetan. Berbeda dengan mobil listrik tidak ada komponen-komponen besi yang harus digerakkan. Dia hanya memberikan listrik yang tepat 1000 sampai 1500 watt hanya untuk AC dan mungkin sekian puluh watt sampai 100 watt untuk kelistrikan lainnya. Jadi ketika melewati kemacetan, konsumsi energi mobil listrik tidak akan menurun sedrastis konsumsi energi di mobil pembakaran dalam atau mobil bensin atau mobil diesel. Itu kenapa range dari mobil listrik itu ketika macet dia tidak akan turun terlalu banyak. Ya kecuali macetnya yang terlalu ekstrim gitu ya, lama-lama dia akan habis juga energinya. Tapi habis energinya itu tidak akan secepat mobil bensin.